Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan saat ini, Roh Kudus yang mengubah hidupku, pada bagian kedua yang terakhir. Roh Kudus yang mengubah hidupku. Mari kita baca Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, minggu lalu kita sudah belajar dua hal untuk mengenal Roh Kudus secara alkitabiah. Yang pertama, pribadi Roh Kudus, dan yang kedua, karya-karya Roh Kudus. Saat ini kita akan melanjutkan pada hal yang ketiga. Hal yang ketiga, simbol-simbol Roh Kudus. Simbol-simbol Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Dan karena Roh Kudus adalah roh, maka ia tidak terlihat oleh mata jasmani kita manusia. Dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan dengan banyak bentuk dan simbol yang bisa dilihat oleh manusia di berbagai peristiwa. Ia diungkapkan dalam firman Tuhan dalam berbagai cara, dengan berbagai simbol. Dan saat ini saya akan membahas beberapa simbol, antara lain simbol yang pertama, burung merpati. Burung merpati. Keempat Injil menekankan tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dalam Injil Lukas dikatakan turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya. Burung merpati adalah lambang kesucian dan kelemah lembutan. Dalam Matius pasal 10 dikatakan, "Hendaklah engkau tulus seperti merpati." Dan rupa burung merpati saat peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan ini melambangkan bahwa roh yang turun ke atas Yesus adalah roh yang suci dan tanpa celah. Secara simbolik, burung merpati juga kita jumpai dalam peristiwa air bah dan bahtera Nuh dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 8. Ketika bumi tertutup oleh air untuk suatu waktu, Nuh ingin melihat apakah ada daratan yang sudah kering. Lalu Nuh melepas seekor burung merpati yang akhirnya kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar di paruhnya. Dan sejak peristiwa itu, ranting daun zaitun itu menjadi lambang perdamaian. Secara simbolik, kisah burung merpati itu menunjukkan bahwa Allah menyatakan perdamaian kepada manusia. Setelah banjir air bah membasmi semua kejahatan dari muka bumi. Saudara, burung merpati mewakili rohnya dalam membawakan kabar baik perdamaian dengan Allah. Tentunya ini hanya dalam bentuk sementara, karena perdamaian dengan Allah secara rohani hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Dan ketika Roh Kudus mengambil bentuk burung merpati dalam pembaptisan Yesus, sekali lagi kita melihat pertanda perdamaian dengan Allah. Roh Kudus ketika ia mengambil bentuk yang terlihat, maka ia mengambil bentuk yang secara simbolik yang dia wakili. Pada waktu penampakannya sebagai burung merpati, ini juga menandakan Sang Juru Selamat yang lemah lembut, yang membawa damai kepada manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Selain itu, burung merpati adalah jenis burung yang istimewa, karena burung merpati tidak memiliki empedu yang melambangkan kepahitan. Dan kita dapat pastikan sepenuhnya bahwa tidak ada kepahitan dalam pribadi Roh Kudus.
Lalu apa aplikasinya dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kita sebagai orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya tidak lagi memiliki kepahitan di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat hidup sebagai pendamai dan senantiasa hidup dalam kekudusan. Amin. Simbol yang kedua, minyak. Minyak. Di dalam Alkitab, minyak urapan itu identik dengan minyak. Yakub menuangkan minyak ke atas altar yang didirikannya bagi Tuhan di Betel. Dan Yakub tahu bahwa Tuhan hadir di sana. Para imam dalam tabernakel juga diurapi dengan minyak urapan, sehingga mereka melayani dalam kekudusan. Tujuan utama pengurapan dengan minyak urapan yang kudus adalah agar orang-orang atau benda-benda yang diurapi menjadi kodes atau paling kudus. Roh Kudus seringkali dilambangkan dengan minyak. Kita tidak asing dengan fungsi minyak sebagai pelumas yang digunakan dalam permesinan untuk mengurangi gesekan dan mencegah panas yang berlebihan. Analoginya, gereja sama seperti sebuah mesin yang mempunyai banyak bagian atau tubuh yang mempunyai banyak anggota. Dan Roh Kudus mengurapi hati orang-orang percaya agar mereka dapat hidup bersama dalam damai dan sejahtera dalam kesatuan tanpa gesekan. Dalam Perjanjian Lama, kita tahu pengurapan dengan minyak dipakai dalam upacara pentabisan imam, raja, dan nabi. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga diurapi oleh Allah melalui Roh Kudus untuk menjadi imam besar yang menguduskan dirinya untuk penebusan dosa-dosa manusia. Yesus juga diurapi sebagai raja untuk memerintah kerajaan Allah dan diurapi sebagai nabi untuk menyampaikan pesan Injil. Sekarang orang Kristen, saudara dan saya, juga diurapi oleh Roh Kudus untuk memungkinkan kita melakukan tugas keimaman, tugas kerajaan, dan tugas kenabian. Selanjutnya, pada zaman dulu, minyak seringkali dipakai untuk menyembuhkan luka. Seperti yang diilustrasikan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Demikian juga seringkali keadaan jiwa kita dapat disamakan seperti orang yang malang dalam perumpamaan itu, yang dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Dan ia mendapatkan kasih dan anugerah. Demikian juga kita disembuhkan, diselamatkan oleh pengurapan minyak dan anugerah Roh Allah. Dalam Perjanjian Lama, minyak juga dipakai dalam upacara pentahiran untuk membersihkan kusta yang adalah lambang dosa. Demikianlah Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak mempunyai kuasa untuk mentahirkan saudara dan saya dari semua dosa-dosa kita. Amin. Alkitab mencatat bagaimana Nabi Elisa menambahkan minyak untuk seorang janda miskin untuk tetap dapat hidup. Sama seperti minyak yang memelihara janda itu, Roh Kudus juga memelihara kita dengan anugerah yang berlimpah. Haleluya. Pada zaman dulu, minyak dipakai sebagai bahan bakar lampu. Kita sebagai orang Kristen adalah pelita-pelita yang memancarkan terang. Dan hanya bila kita mempunyai cukup minyak, kita dapat terus menyinari terang kemuliaan Allah untuk menerangi kegelapan dunia. Jika kita siap menyambut Tuhan dengan pelita-pelita yang berisi minyak dan selalu menyala dengan terangnya, maka kita akan mendapatkan sukacita untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak siap, saat Dia menemui kita, kita tidak akan diterima untuk masuk. Dan pada saat itu, untuk bertobat sudah terlambat.
kita akan menemukan diri kita menangis dalam keputusasaan. Jadi ingat saudara, ini merupakan nasihatan untuk kita mengejar kepenuhan Roh Kudus dan hidup senantiasa dalam kekudusan. Dengan demikian, kita dapat dengan yakin menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dalam kitab Ibrani, Roh Kudus juga disebut minyak kesukaan. Hal ini menegaskan kepada kita, jika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki sukacita yang berlimpah dan keberanian untuk mengatasi setiap ketakutan kita. Haleluya. Simbol yang ketiga, api. Api. Yesaya 4 ayat 3 dan 4. Yesaya 4 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Saudara, di sini Yesaya berbicara tentang roh yang membakar. Ini menunjukkan simbol lain dari Roh Kudus, yaitu api. Istilah Yesaya, kekotoran putri Sion, mengacu kepada ketidakmurnian dosa-dosa gereja. Tetapi setelah Roh Kudus membakar hangus ketidakmurnian umat Allah, mereka akan tercatat di antara orang-orang yang beroleh hidup di Yerusalem. Dengan kata lain, gereja setelah dimurnikan akan menerima hidup kekal. Pandai besi menggunakan api untuk memurnikan logam. Api itu membuang semua ketidakmurnian untuk menghasilkan logam yang murni dan mengkilap. Sama seperti api milik pandai besi itu, Roh Kudus secara rohani memurnikan, memperbaharui, dan menguduskan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Pada zaman Nabi Yesaya, Allah menyampaikan suatu pesan penting untuk memberitahukan umatnya bahwa mereka memerlukan roh yang membakar untuk membuang ketidakkudusan mereka. Demikian juga umat Allah dalam zaman sekarang harus dimurnikan oleh Roh Kudus untuk mewujudkan kemuliaan Yerusalem baru, seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Ketika api membakar, kibaran api dan asapnya naik langit. Demikian juga ketika Roh Allah membakar dan memurnikan kita, dan semakin panas api dalam diri kita dan memenuhi hati kita, maka kita tidak akan lagi merasa tertarik kepada senangan dalam dosa-dosa dunia. Sebaliknya, kita akan terdorong untuk meninggalkan semua dosa-dosa itu dan hanya berpusat pada perkara-perkara rohani. Api dapat membakar hangus habis kotoran-kotoran. Seperti itulah Roh Kudus akan membakar hal-hal yang kotor dalam jiwa kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan akan dimurnikan dari waktu ke waktu selama hidup kita. Amin. Simbol keempat, angin. Angin. Manifestasi Roh Kudus yang lain adalah angin. Alkitab mencatat peristiwa di mana Nabi Yeskiel bernubuat bahwa angin Roh Kudus datang dan membangkitkan suatu barisan tentara yang besar. Tidak ada yang dapat bisa melihat Roh Kudus, tapi mereka bisa merasakan. Demikianlah kita orang-orang percaya dapat merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Simbol yang kelima, air. Air. Air adalah simbol Roh Kudus dalam arti air dalam aliran kehidupan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Alkitab, hujan juga dipakai untuk melukiskan pencurahan Roh Kudus. Simbol keenam, terang. Terang. Dalam tabernakel ada kaki dian yang menerangi ruang Maha Kudus. Terang inilah yang menggambarkan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita
semakin hari semakin terang sinarnya. Yang ketujuh, materai. Materai. Materai artinya jaminan yang sah. Dan Roh Kudus dilambangkan sebagai materai yang berkaitan dengan pengurapan. Yesus Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya. Dan di dalam Dia, Bapa juga memeteraikan tanda miliknya, yaitu kita, orang-orang yang diselamatkannya. Simbol ke-8, tangan dan jari. Tangan dan jari. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan atas namanya, para rasul juga melakukan hal yang sama. Melalui peletakan tangan para rasul, Roh Kudus diberikan. Dan dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Perintah Allah juga ditulis dengan jari Allah atas loh-loh batu. Demikian juga surat Kristus yang ditulis oleh para rasul. Ditulis dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara, itulah antara lain simbol-simbol Roh Kudus. Dan hal yang keempat, yang terakhir, pelajaran tentang Roh Kudus. Yang keempat, peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah mengutus Roh Kudus kepada semua manusia. Dalam Yohanes 4 ayat 24, dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup manusia memiliki banyak fungsi dan peranan yang berkuasa untuk memelihara dan memerintah kita. Peran-peran tersebut antara lain, peran yang pertama dari Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, Roh Kuduslah yang telah menginsafkan kita dari dosa-dosa kita, bukan kekuatan kita. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak mampu untuk menginsafkan diri sendiri akan dosa-dosa yang selama ini mengikat kita. Tetapi puji Tuhan, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dialah menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Peran Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kudus hadir dan tinggal dalam diri kita. Dan ketika kita terus bergaul intim dengannya, maka hidup kita akan diperbarui dari waktu ke waktu. Sebab Ia berperan sebagai penolong. Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan hikmat serta wahyu kepada kita. Peran ketiga dari Roh Kudus. Roh Kudus memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Apa yang dilakukan Roh Kudus dalam memimpin kita? Ia menolong kita untuk dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ia menolong kita untuk dapat berdoa dengan benar. Dan selanjutnya, Ia memberi kita buah roh. Peran yang keempat dari Roh Kudus. Roh Kudus menjadi materai. Artinya, kehadirannya mengabsahkan orang percaya, yaitu kita sebagai milik Allah. Dan memberi kita kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksinya. Amin. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita mengenal pribadi Roh Kudus dan mengetahui karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita, dan juga mengetahui simbol-simbol Roh Kudus serta peranannya dalam mengubah hidup kita, sudah waktunya kita harus lebih lagi bergaul intim dengan Roh Kudus, agar kita dimampukan
untuk dapat melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Tetaplah taat dan setia dalam tuntunannya. Roh Kudus yang mengubah hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam 2 minggu ini kami sudah belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus yang mengubah hidupku. Biarlah dari waktu ke waktu, hidup kami boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kembali kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Hidup berkemenangan senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga kembali berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang Tuhan lakukan. Tuhan menolong pemerintah dan rakyat bekerja sama, sehingga krisis ekonomi, krisis kesehatan semakin bisa diatasi dengan kerjasama dari pemerintah dan rakyat. Kami percaya kesejahteraan akan hadir di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa dengan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.